share video tentang cara mendeteksi persekongkolan tender melalui pola penawaran harga. Nah, ini beberapa kali pernah saya temukan dalam tender yang saya lakukan atau yang saya kerjakan, terutama pada tender-tender pekerjaan konstruksi. Tapi pernah juga ada terjadi pada tender pengadaan barang yang memang karakteristik pengadaannya itu itemnya sangat banyak dan bisa jadi satu item itu atau satu mata pembayaran itu dipengaruhi oleh banyak komponen harga. Misalkan untuk pengadaan barang yang sifatnya custom ya, furniture custom itu sangat beresiko untuk terjadi persekongkolan harga melalui penawaran harga. Nah, ini hanya cara pendeteksian saja yang coba saya ajukan atau yang coba saya usulkan kepada teman-teman untuk lakukan. Bukan berarti cara ini atau metode ini sudah wajib untuk dilakukan gitu. Karena di regulasi sendiri, baik di Perlem 12 tahun 2021, di mana di dalamnya ada model dokumen pemilihan, metode ini belum dikenal dan mungkin juga belum familiar gitu. Untuk validitas sendiri, validitas metodenya, metode ini sebenarnya di dunia para ahli statistik ya, itu sudah cukup lama dikenal gitu. Sebenarnya cuma hanya menguji data itu dengan uji statistik sederhana, yaitu dengan uji autokorelasi. Nah, itu adalah uji asumsi based linear unbiased estimating. Nah, itu sudah cukup lama dikenal oleh di dunia statistik gitu, dan banyak digunakan di banyak pengujian statistik atau bahkan di setiap pengujian statistik. Nah, ini yang coba saya terapkan di dalam sebuah tender. Bagaimana data penawaran harga itu bisa juga diuji autokorelasinya. Nah, di layar teman-teman ini sudah terlihat, mungkin ini contoh ya, contoh daftar kuantitas pada pekerjaan konstruksi, dimulai dari galian tanah sampai dengan rangka atap ya, dengan volume tertentu. Nah, karakteristik pekerjaan tertentu ini kan sangat kompleks ya, jadi satu mata pembayaran itu bisa dipengaruhi banyak komponen harga. Misalkan di galian tanah itu mungkin di dalamnya ada komponen harga upah, yaitu upah pekerjanya, mungkin juga ada sewa alatnya. Di mata pembayaran urugan tanah juga demikian. Bahkan kalau di urugan tanah mungkin bisa ditambah dengan material tanahnya, dan juga di mata pembayaran. Nah, dalam karakteristik pekerjaan yang seperti ini sangat rentan terjadi persekongkolan antara para peserta tender, di mana jika mata pembayarannya banyak sekali ya, bisa mungkin lebih dari 19 ya, contohnya 19 mata pembayaran, bisa jadi 100 atau lebih. Para peserta tender itu harus mengeluarkan effort yang sangat besar untuk menyusun penawaran harga. Nah, seperti kita ketahui, rata-rata ya, waktu untuk pemasukan penawaran harga itu kan relatif singkat ya, paling 3 hari paling cepat, atau hanya 7 hari, atau mungkin yang ada agak lebih longgar, ada yang 2 minggu. Nah, dengan waktu yang mungkin singkat ini, sementara mata pembayarannya banyak, para peserta tender itu harus kerja keras gitu untuk menginput penawaran harga. Dan banyak diantara para peserta tender itu, ya contohnya yang pernah saya lakukan tendernya, itu tidak melakukan atau tidak mengeluarkan effort yang besar itu. Mereka mencoba mencari cara yang paling gampang atau jalan pintas supaya cepat menginput penawaran harga, dan bukan hanya cepat tapi terindikasi melakukan persekongkolan. Saya kasih gambaran dulu sebelum saya lanjut ke contoh di layar. Kalau misalkan persekongkolannya secara vertikal, maka
dia akan mencoba mencari rincian HPS ya. Seperti kita ketahui kalau rincian HPS itu kan bersifat rahasia, sementara totalnya tidak bersifat rahasia. Nah, kalau misalkan rincian HPS-nya bocor ke peserta tender, berarti kan terjadi persekongkolan secara vertikal. Gimana sih modusnya? Modusnya adalah dengan rincian HPS yang dia terima itu dari oknum pelaku pengadaan itu akan di convert menjadi penawaran harga dia. Misalkan HPS-nya, saya kasih contoh sederhana aja. Satu mata pembayaran dalam HPS itu harga satuannya 1 miliar. Dia akan coba convert menjadi penawaran harganya dia peserta tender tersebut dengan cara yang mudah. Misalkan dia cari gampang saja, oke, kita tawar 80% di bawah HPS, maka dia akan convert dari 1 miliar dikali 80% menjadi 800 juta. Contohnya seperti itu ya. Nah, itu jika dilakukan pada hanya satu mata pembayaran mungkin tidak akan terdeteksi. Tapi coba bayangkan jika dilakukan pada setiap mata pembayaran, maka proporsi setiap mata pembayaran terhadap harga satuan HPS akan rata, yaitu 80%. Ya, ini yang saya bilang bahwa effortnya tidak terlalu besar atau memang tidak ada untuk coba mempercepat bagaimana mereka memasukkan penawaran harga. Baik, saya lanjutkan ke contoh di layar. Nah, ini sebuah contoh ya, jika PTA, PTB, dan PTC bersama-sama mengajukan penawaran di dalam tender. Rincian penawaran ketiga pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut. Ya, ini contoh PTA dengan harga sekian untuk galian tanah, PTB ya dengan harga sekian, dan PTC dengan harga sekian. Ini sampai ke semua mata pembayaran yang ada di contoh. Ya. Secara sekilas kita tidak akan melihat sesuatu yang aneh atau sesuatu yang mencurigakan dari harga-harga ini ya. Harga 96.000, 95.000 kos 40 rupiah, dan PTC juga sama, juga harga-harga lain. Tidak ada masalah di harga ini. Tapi kalau kita coba melakukan sedikit uji statistik sederhana antara harga satuan PTA dengan PT yang lain, mungkin kita akan melihat kondisi yang berbeda. Selanjutnya di tabel berikutnya kita akan lihat proporsi penawaran PTB terhadap PTA dan proporsi penawaran PTC terhadap PTA. Ya. Di setiap mata pembayaran dilakukan proporsi. Proporsi itu maksudnya seperti ini. PTB terhadap PTA berarti 95.040 rupiah dibagi 96.000. Dan kemudian 19.800 dibagi dengan 20.000, begitu seterusnya. Nah, kita lihat proporsinya di layar teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat proporsi penawaran PTB terhadap PTA untuk setiap mata pembayaran ternyata rata, yaitu 99%. Nah, kondisi ini sangat tidak wajar dan sangat tidak rasional, dimana ketika jika PTE dan PTA dan PTB adalah entitas yang berbeda, kemudian tidak berada pada satu lokasi, tidak berada pada satu kendali yang sama, bisa menawarkan penawaran dengan proporsi yang rata seperti ini. Karena tadi saya jelaskan kembali, di setiap mata pembayaran itu komponen harganya sangat banyak. Bisa jadi beda-beda, bisa jadi jumlah komponen harganya yang berbeda, kemudian koefisiennya yang berbeda, harga satuan yang berbeda. Sangat tidak mungkin atau tidak rasional ketika proporsinya menjadi rata gitu ya, 99%. Saya tambahkan kembali, mungkin untuk di pekerjaan konstruksi teman-teman akan familiar dengan analisa harga satuan ya. Kalau memang PTA dan PTB kompetitif, apakah proporsi yang rata ini 99% itu merupakan suatu kebetulan? Sebab kalau suatu kebetulan, kalau satu mata pembayaran saja atau dua mata pembayaran saja mungkin iya, itu suatu kebetulan. Tapi kalau setiap mata pembayaran proporsinya rata 99%, ini bukan suatu kebetulan, tapi ini persekongkolan. Sangat tidak mungkin
di setiap mata pembayaran di mana ada analisa harga satuannya, PTB akan berusaha mencocokkan analisa harga satuannya menjadi 99% di bawah harga satuan PTA. Dia akan mencocokkan, dia akan menambahkan mungkin berapa digit di belakang komanya supaya harga satuannya itu selalu 99% di bawah PTA. Hal ini sangat tidak mungkin jika PTA dan PTB tidak bersekongkol. Tapi akan sangat mungkin jika PTA dan PTB bersekongkol. Bersekongkol maksudnya adalah ya berarti mereka berdua janjian untuk input harga penawaran secara bersama-sama atau berada pada satu lokasi atau dengan sumber yang sama gitu. Jadi mereka berdua ya bersekongkol gitu. Cuman mungkin bersekongkolnya ya kelihatannya dari pola penawaran harga. Sementara proporsi penawaran PTC terhadap PTA ya itu tidak terlihat ada bersekongkol. Sebab apa? Karena proporsinya random ya, random atau acak. Tapi hal ini tidak menjamin sebenarnya tidak ada persekongkolan antara PTC dan PTA. Kenapa? Sebab bisa jadi mereka sudah paham. Kalau misalkan saya lakukan proporsi rata seperti yang ada di sini, mereka akan ketahuan bahwa harga mereka disusun dipengaruhi oleh harga penawaran PT lainnya. PTC mungkin tidak melakukan itu, tapi itu hanya praduga ya. Kita tidak bisa menunjuk atau menyangka PTC dan sebaliknya itu melakukan persekongkolan. Namun kalau PTB dan proporsi penawaran PTB dan PTA ini sudah menjadi indikasi ya. Nah selanjutnya, nah ini contoh tadi analisa harga satuan untuk pekerjaan konstruksi. Bayangkan, saya coba ulangi dulu. Bayangkan jika setiap mata analisa harga satuan itu dicoba dicocokkan tadi ya, supaya selalu 99% di bawah penawaran PT lain. Itu sangat tidak mungkin jika tidak terjadi persekongkolan. Itu tadi contoh untuk proporsi penawaran yang rata 99% semua. Sekarang coba kita lihat modus yang berbeda. Nah di contoh ini kembali lagi, jika kita melihat harga penawaran PTA dan PTB, kita tidak akan melihat ada sesuatu yang mencurigakan atau keliru ya. Semuanya kayaknya tidak saling berkorelasi. Namun setelah kita lakukan proporsi kembali, uji proporsi kembali, kita akan melihat sesuatu yang berbeda, kondisi yang berbeda. Nah di sini kita akan lihat ternyata proporsinya berpola, tidak rata, tidak semua di bawah 99%, tapi ternyata berpola. Berpolanya kan kayak gini, ada yang di bawah 9, ada yang 95%, ada yang 105%, begitu terus. Nah ini disebut berpola ya. Kalau kita bikin grafik, maka grafiknya akan naik turun secara konsisten gitu. Nah bisa juga misalkan 95% di sini, kemudian 95% lagi, beberapa kali 95%, baru selanjutnya 105%, seperti itu terus, seperti itu. Nah banyak ya bentuk pola penawaran harganya, bisa jadi tidak selalu seperti ini. Nah ini patut diduga juga penawaran PTB itu dipengaruhi oleh PTA. Nah uji autokorelasi itu sebenarnya sederhananya adalah sebuah data itu tidak boleh dipengaruhi oleh data lainnya yang secara logika atau secara rasional memang kedua sumber data itu adalah saling independen atau saling bebas, kecuali memang mereka tidak independen, saling mempengaruhi. Itu mungkin bisa jadi ada korelasi. Tapi kalau ketika PTA dan PTB adalah entitas yang berbeda dan mereka adalah asumsinya adalah peserta tender yang kompetitif, maka jika ada korelasi maka kompetitifnya itu diragukan gitu. Tingkat kompetitifnya diragukan. Nah itu bentuknya. Nah bisa, kalau tadi contoh pertama saya gambarkan bagaimana sebuah penawaran peserta tender berkorelasi terhadap APS, ini kemudian contohnya
penawaran peserta tender berpengaruh terhadap penawaran peserta lainnya, itu berarti persekongkolan secara horizontal. Jadi ada dua, persekongkolan vertikal dan persekongkolan secara horizontal. Dan bisa jadi juga terjadi dengan modus keduanya, yaitu vertikal dan horizontal secara bersamaan. Tata cara pendeteksian ini memang saya ulangi lagi tidak ada di dalam literatur manapun, belum ada. Maksud saya dalam regulasi manapun belum diatur secara eksplisit gitu ya. Tapi di dalam modul dokumen pemilihan hanya ada indikasi atau bentuk indikasi yang berbunyi dua peserta atau lebih berada di bawah satu kendali. Nah ini sebenarnya hemat saya adalah bentuk indikasi yang sama, di mana jika PTA dan PTB saling bekerja sama dalam melakukan penawaran harga atau menginput penawaran harga, maka mereka berdua berada dalam satu kendali. Begitu juga sebenarnya kalau salah satu peserta tender penawarannya berpengaruh atau sangat tergantung terhadap HPS, terhadap rincian HPS ya. Itu pun dalam indikasi yang berbeda bahwa mereka lakukan persekongkolan horizontal, di mana ada kebocoran dari rincian HPS. Mungkin itu yang bisa saya share dalam video kali ini kepada teman-teman pelaku usaha, baik itu pekerjaan konstruksi atau pekerjaan lain, pengadaan lain, barang, jasa lainnya dan lain-lain. Jangan lakukan seperti ini ya, jangan lakukan modus seperti ini. Apalagi kalau pokoknya saya, pasti saya langsung tahu. Tapi yang lebih penting lagi adalah jangan lakukan persekongkolan. Ya silakan teman-teman lakukan peningkatan kompetensi pelaku usaha secara bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya, tapi ketika dalam sebuah tender semua harus kompetitif ya, semua harus profesional ya, supaya pengadaan barang jasa kita semakin value for money. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.